Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aspek-aspek dalam berbicara. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu aspek situasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu aspek situasi. Berbicara berdasarkan situasi dan peristiwa khusus. Situasi pembicaraan pada dasarnya adalah peristiwa berbicara yang dilakukan pada situasi resmi dan tidak resmi. Namun demikian sejalan dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat, pembatas resmi dan tidak resmi dalam peristiwa tertentu dapat saja berubah menjadi peristiwa khusus. Namun peristiwa resmi dapat saja bergeser menjadi tidak resmi dikarenakan protokoler yang tidak pasti. Dalam menyiapkan materi berbicara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, materi berbicara disiapkan. Yang kedua, secara spontan tanpa penyiapan materi. Berbicara berdasarkan situasi dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada berbicara dilakukan dalam situasi yang formal. Yang kedua, berbicara tidak siap untuk berbicara di depan umum. Nah, pembicaraan yang tidak siap untuk berbicara di depan umum akan memilih cara yang konvensional. Cara yang dilakukan adalah dengan membuat catatan yang lengkap materi yang akan disampaikan. Yang terakhir ada berbicara tidak menguasai materi. Pembicara yang tidak menguasai materi cenderung memilih membuat catatan pokok materi yang akan dikembangkan dalam berbicara. Pembicara yang melakukan secara spontan harus memiliki beberapa kemampuan, antara lain: yang pertama, menguasai materi yang dibicarakan. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas untuk menggunakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah aspek alasan. Mengapa manusia berbicara? Dengan kemampuan berbahasa yang dimiliki, manusia melakukan kegiatan berbicara karena dua hal. Yang pertama adalah adanya dorongan dalam dirinya. Dorongan ini muncul dari hasil proses berpikir. Yang selanjutnya kedua adalah disebabkan respon atas hal-hal yang diperoleh dari panca indera. Nah, respon tersebut diolah dalam otak dan diekspresikan kembali dalam tuturan yang disebut dengan berbicara. Manusia dalam kehidupan sehari-hari memerlukan bahasa sebagai media untuk berbicara. Berbicara menjadi bagian dalam keseharian manusia yang hidup sebagai makhluk sosial, makhluk berbudaya dan berpengetahuan. Sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi dengan lingkungan. Interaksi tersebut dapat berlangsung apabila komunikasi yang dilakukan dapat dalam pemahaman yang sama dalam bahasa. Inilah alasan mengapa manusia berbicara. Selanjutnya adalah aspek tujuan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang aspek tujuan. Peristiwa berbicara dapat terjadi ketika seseorang bertujuan menyampaikan informasi. Peristiwa berbicara juga terjadi ketika seseorang berusaha untuk meyakinkan lawan berbicaranya. Berbicara yang dilandasi oleh tujuan ini biasanya diikuti dengan argumentasi, alasan, dan fakta. Kegiatan ini lebih rumit daripada kegiatan menyampaikan informasi, sebab target berbicara adalah lawan bicara dengan apa yang dikatakannya. Dalam meyakinkan memang ada unsur membujuk, namun pada taraf keyakinan yang terletak pada pikiran lawan bicara. Selain bertujuan menyampaikan informasi dan meyakinkan, tujuan berbicara juga dilatar belakangi keinginan untuk mempengaruhi atau membujuk. Pada jenis tujuan ini, pembicara harus dapat membangkitkan emosional dan pikiran lawan bicara yang berupa tindakan. Dengan demikian, pembicara yang baik adalah mempertimbangkan tujuan pembicaraan yang akan dilakukannya. Dengan mempertimbangkan tujuan pembicaraan, pembicara akan lebih fokus dalam mengembangkan materi. Praktek berbicara memerlukan pembicaraan yang fokus dan terarah. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya lanjutkan ke teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek lawan berbicara, di mana dalam berbicara atau berkomunikasi lisan selalu melibatkan dua pihak, yaitu pembicara dan lawan bicara.
Berdasarkan praktik berbicara dibedakan atas 3 kategori, yaitu yang pertama kegiatan berbicara monolog, yang kedua kegiatan berbicara dialog, dan yang ketiga berbicara polilog. Nah, yang pertama yaitu kegiatan berbicara monolog, yaitu kegiatan berbicara tunggal yang dilakukan oleh pembicara tanpa mendapatkan respon langsung dari pendengar. Contohnya berpidato. Lalu yang kedua yaitu kegiatan berbicara dialog, di mana kegiatan ini adalah kegiatan berbicara yang melibatkan lawan bicara. Bentuk berbicara ini terjadi komunikasi dua arah antara pembicara dan lawan bicara. Sedangkan kegiatan berbicara polilog adalah kegiatan yang sama dengan dialog. Namun komunikasi yang terjadi melibatkan lebih dari satu atau dalam bentuk kelompok. Selanjutnya yaitu berdasarkan keterlibatan atau partisipasi lawan berbicara dalam peristiwa berbicara dibedakan 2 jenis, yaitu lawan bicara aktif dan berbicara pasif. Dalam kegiatan berbicara atau bercakap-cakap, kegiatan awal berfungsi membuka pembicaraan. Lalu selanjutnya pembicaraan berdasarkan lawan berbicara ini dipengaruhi oleh sikap. Pada peristiwa berbicara tertentu sikap pembicara dipengaruhi oleh lawan bicara. Pengaruh tersebut dapat berupa usia, jabatan, status sosial. Dalam hal berbicara berdasarkan lawan bicara, kemampuan berbicara diikuti oleh keterampilan sosial atau social skill, di mana lawan bicara adalah gambaran umum dari kehidupan sosial yang harus dipahami oleh pembicara. Kesimpulannya dari materi ini, keterampilan sosial adalah kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam hubungan bermasyarakat. Dalam hubungan berpartisipasi inilah interaksi sosial terhadap lawan bicara harus selalu diperhatikan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu aspek materi. Pembicara yang tidak menguasai materi cenderung memilih untuk membuat catatan-catatan materi yang akan dikembangkan dalam waktu bicara. Penguasa dan kemampuan berimprovisasi menjadi penentu dalam pengembangan materi. Nah, catatan kecil dalam pidato resmi yang sering dilakukan berupa mencatat tokoh-tokoh terpenting yang menjadi audiens, pokok-pokok materi terpenting, dan beberapa bentuk bahan untuk menghibur, misalnya pantun atau cerita lucu. Pembicara yang sudah berpengalaman terkadang memilih cara ini dengan tujuan agar materi terpenting tidak terlewatkan. Sementara itu, pembicara peristiwa khusus dapat saja secara spontan dilakukan. Pembicara secara spontan berbicara di depan publik tanpa adanya persiapan. Pembicara yang melakukan secara spontan harus memiliki beberapa kemampuan, antara lain menguasai materi yang dibicarakan dan memiliki kemampuan yang luas pengembangan materi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi